Najwa, dan di sini ada perawat Triana serta perawat Safiko. Bisa tolong sebutkan nama Anda sekalian. Bisa dimulai dari Bapak ini. Bapak siapa? Perkenalkan, saya Bapak Bini dan ini istri saya Ayu. Perkenalkan, nama saya Anita dan ini suami saya atas nama Bapak Adi. Perkenalkan, saya Bapak Dika dan istri saya nama Ika. Oke, pada hari ini kita akan membahas topik yang dimana ini menjadi permasalahan bagi suami istri, yakni terkait dengan infertilitas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin dari kami ingin bertanya, ada nggak sih dari Bapak Ibu yang ingin diceritakan? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Fitri dulu. Saya Sus, kami berdua sudah menikah selama 7 tahun tapi belum punya anak. Kami pun juga sudah mencoba beberapa cara dan cara tersebut juga belum berhasil. Kami berdua juga sudah melakukan pemeriksaan dan dokter pun mengatakan bahwa kami mungkin mengalami infertilitas. Benar, Sus, kami memiliki anak dan juga dapat tekanan dari keluarga maupun lingkungan sekitar menjadi kami lebih khawatir. Terima kasih untuk Bapak Fitri dan Ibu Ayu atas ceritanya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Anita dan Bapak Adi. Saya sudah menikah selama 3 tahun. Nanti istri saya mengalami gangguan siklus menstruasi yang tidak teratur. Dan kami khawatir bahwa hal tersebut menjadi tanda bahwa kami tidak bisa mempunyai anak. Musuh saya sering siklus menstruasi saya sering terganggu dan ada rasa yang berbeda di dalam tubuh saya. Saya juga khawatir bahwa ini menjadi tanda bahwa kami tidak bisa memiliki keturunan. Jadi terima kasih untuk Ibu Anita dan Pak Adi. Bisa dilanjutkan dengan Bapak Dika dan Ibu Ika. Saya memiliki kebiasaan merokok dan minuman alkohol. Saya khawatir kebiasaan buruk ini dapat mengganggu kesuburan saya. Ya, saya juga sering nyeri pinggul. Saya takut itu tanda dari infertilitas. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas ceritanya. Mungkin dokter bisa menjelaskan mengenai apa sih itu infertilitas? Tentu saya bisa menjelaskan apa itu infertilitas. Jadi infertilitas itu kondisi di mana pasangan suami istri itu sudah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun, namun tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini sudah menjadi hal yang umum di dunia ini. Mungkin saya cukupkan ya, nanti bisa dilanjutkan oleh perawat Triana dan juga perawat Safiko. Saya ingin berikan ruangan Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, sekarang kami akan menjelaskan mengenai infertilitas lebih dalam lagi. Mungkin perawat Triana bisa menjelaskan secara lebih lengkap. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari infertilitas seperti yang sudah dijelaskan sama Dr. Najwa tadi. Infertilitas itu merupakan penyakit atau masalah kesehatan pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan kegagalan mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual yang rutin tanpa menggunakan kontrasepsi. Kondisi infertilitas atau kemandian atau ketidaksuburan terjadi pada jutaan pasangan suami istri di usia subur yang mendapatkan berefek luas dan mempengaruhi kualitas hidup. Kemudian ada penyebab dan faktor resikonya. Penyebab yang pertama itu gangguan ovulasi, yang dimana masalah pada ovarium yang dapat menyebabkan gangguan ovulasi. Yang kedua, gangguan saluran reproduksi atau sumbatan pada endofallopi atau vagina. Yang ketiga, faktor usia. Kesuburan wanita menurun seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 35 tahun. Kemudian endometriosis.
kondisi di mana jaringan yang biasanya melapisi rahim tumbuh di luar rahim. Dan yang terakhir ada gangguan hormon atau ketidakseimbangan hormon. Kemudian faktor risikonya, yang pertama siklus menstruasi tidak teratur, kemudian masalah fungsi seksual atau disfungsi seksual, berusia di atas 35 tahun, mengidap penyakit menular seksual, kelebihan atau kekurangan berat badan, dan yang terakhir kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol seperti yang tadi korban juga sampaikan. Kemudian tanda dan gejalanya, pada wanita itu siklus menstruasinya terlalu lama, yaitu sekitar 35 hari atau lebih. Siklus menstruasi terlalu pendek, yaitu kurang dari 21 hari dan menstruasi tidak teratur atau tidak ada menstruasi. Yang kedua, mengalami nyeri panggul yang disebabkan endometriosis seperti yang tadi Bu Ika sampaikan juga, yang dimana terdapat penyakit radang panggul atau fibroid. Yang ketiga, keluarnya cairan vagina yang tidak normal seperti bau busuk, berwarna kuning atau hijau atau bercampur darah bisa menjadi tanda infeksi. Yang keempat, ovulasi yang tidak teratur atau tidak terjadi sama sekali. Dan terakhir, terdapat riwayat operasi panggul seperti operasi gynekologi atau pengangkatan rahim. Kemudian tanda dan gejala pada pria itu yang pertama ada jumlah sperma yang rendah dan sakit atau benjolan pada testis. Kemudian payudara abnormal. Yang keempat, kurang hasrat seksual, gangguan orgasme, impotensi, ejakulasi retrograde, varikokel, dan gangguan berpanggul. Kemudian perawatan pasien infertilitas di rumah berfokus pada gaya hidup sehat dan manajemen stres untuk meningkatkan peluang kehamilan. Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Berat badan yang berlebihan atau kekurangan bisa mengganggu kehamilan. Kemudian makan makanan yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang kaya bergizi. Contohnya buah, sayur, protein, dan gizi. Hindari makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman manis. Yang ketiga, olahraga teratur. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, hindari merokok dan konsumsi alkohol. Merokok dan alkohol dapat merusak sel telur dan sel sperma. Yang kelima, tidur cukup. Tidur yang cukup membantu tubuh memulihkan diri dan mengatur hormon. Kemudian manajemen stres. Yang pertama, bisa melakukan teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau pernapasan dalam yang dapat membantu mengurangi stres. Kemudian hubungan sosial. Berbicara dengan pasangan, keluarga, atau teman tentang perasaan Anda yang dapat membantu mengurangi stres. Dan yang terakhir, terapi. Terapi dengan psikolog atau konselor dapat membantu Anda mengatasi stres dan meningkatkan kesehatan Anda. Kemudian pemeriksaan diagnostiknya itu ada USG. Jenis pemeriksaan USG yang dipakai adalah USG transvaginal. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi organ dan reproduksi wanita. Apakah ada kelainan dan masalah, misalkan adakah mioma uteri, kista, endometriosis, dan lain sebagainya. Yang kedua, HSG atau hysterol salpingo-therapy, yang digunakan untuk menilai bagaimanakah kondisi saluran telurnya. Apakah kondisi saluran telurnya baik, terbuka atau paten, atau tertutup atau non-paten. Kemudian analisa sperma, yaitu suatu prosedur medis yang dilakukan dengan cara mengambil sampel semen pasien untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan ini akan mengetahui bagaimana kualitas sperma untuk pasien tersebut, berapa konsentrasi spermanya, bagaimana gerakannya, bagaimana bentuknya, apakah ada infeksi dalam cairan semen yang dikeluarkan pada saat ejakulasi. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan pekerjaan lainnya yang biasanya dilakukan dengan pemeriksaan hormonal dari tes lab
untuk mengkaji masalah lebih lanjut sesuai dengan hasil pemeriksaan dari dokter subspesialis masing-masing. Kemudian yang terakhir pengobatannya. Yang pertama pengobatan invasif. Pengobatan invasif meliputi konseling gaya hidup sehat, tracking siklus ovulasi, induksi ovulasi hingga intrauterine insemination atau IUI. Selain itu, program donor sperma juga bisa menjadi pilihan pengobatan invasif jika disetujui oleh pasien. Kemudian yang terakhir pengobatan invasif. Pengobatan invasif pada wanita dan pria berbeda. Pengobatan invasif pada wanita adalah mencakup bedah tubal, bedah uterus, bayi tabung atau in vitro fertilisasi, assisted hatching, donor audi. Sedangkan pengobatan invasif pada pria meliputi bedah mikro untuk pasien yang memiliki rangkaian vasektomi, sperma retrieval, intrasitoplasmik, sperm injection, dan IVF atau bayi tabung. Semua jenis pengobatan tersebut dilakukan setelah pasien melalui fase pemeriksaan atau screening awal terkait penyebab ketidaksuburan. Selanjutnya, dokter akan merencanakan pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada perawat Diana karena sudah menjelaskan mengenai apa sih itu infertilitas. Lanjut kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu, tapi sebelum masuk ke sesi tersebut, saya izin untuk membagikan brosur. Ada buku juga di sini, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa baca-baca di rumah. Terus itu saya izin ya Bapak Ibu. Bisa dibaca ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya, apakah penyakit menular seksual bisa menyebabkan infertilitas? Baik Bapak, saya izin menjawab. Jadi penyakit menular seksual itu contohnya kayak misalkan gonore, chlamydia, dan sifilis itu bisa menyebabkan infertilitas baik pada wanita ataupun pria. Jadi penting untuk Bapak atau Ibu dan juga pasangan lain di luar sana untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan jika memiliki riwayat infertilitas seperti itu. Saya izin nanya juga, Sus, gimana sih cara untuk mencegah infertilitas itu sendiri? Jadi ada beberapa cara untuk mencegah infertilitas itu. Yang pertama menjaga gaya ideal, kemudian menghindari rokok dan minuman beralkohol, terus melakukan hubungan seksual yang aman dan melakukan vaksinasi aktif. Itu solusi. Apakah infertilitas bisa disembuhkan ya? Baik Bapak, jadi infertilitas itu sendiri tidak selalu bisa disembuhkan, tetapi dengan berbagai pengobatan yang tepat, banyak di luar sana pasangan yang akhirnya bisa hamil. Baik Bapak Ibu, mungkin sesi diskusi hari ini sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat. Perlu diingat ya Bapak atau Ibu bahwa infertilitas itu bukan akhir dari segalanya. Ada banyak pilihan di luar sana atau pengobatan yang tersedia, dan dengan dukungan dari keluarga pun atau tenaga kesehatan, pasti Bapak dan Ibu ataupun pasangan-pasangan di luar sana bisa melewati masa-masa sulit. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga setelah sesi perbincangan hari ini, Bapak dan Ibu itu dapat meningkatkan kesadaran. Bisa juga misal Bapak dan Ibu setelah dari acara hari ini mungkin bisa memberikan edukasi kepada pasangan-pasangan lain gitu, agar mungkin teman-temannya Bapak atau Ibu dapat kayak punya kesadaran tentang infertilitas itu sendiri. Kalau begitu sebelum kami izin tutup acaranya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kami di sini tutup.
kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih.